Halo semuanya, selamat datang di podcast Saturasi, podcast santuy, pakai literasi. Bersama aku Ashraf dari podcast Saturasi. Kali ini akan membahas tentang perskincarean untuk para sobat glowing, pencerah masa depan bangsa. Jadi ada orang nanya nih, kok kulit aku jerawatan ya? Padahal aku tuh udah pakai skincare dari A, B, C, sampai Z. Tetap aja gini. Aku pakai apa ya? Terus dijawab, bakteri. Hah? Kamu yang bener dong. Masa bakteri? Tambah parah lah. Eits, dengerin dulu. Dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan salah paham. Aku kan belum jelasin. Cie. Nah, nggak semua bakteri itu jahat. Jangan seuzon dulu ya. Mungkin pada pernah denger kan tentang skincare prebiotik dan probiotik. Atau belum ya? Oke, tenang. Aku bakal jelasin kok. Mulai dari istilahnya dulu. Probiotik itu semacam mikroorganisme, misalnya bakteri nih, yang diberikan dalam jumlah cukup dan akan memberikan manfaat untuk tuan rumah. Contohnya kulit kita. Jangan takut, karena produk probiotik harus memenuhi guideline yang ada dan secara genetik mikroorganismenya sudah dipastikan kestabilannya, baik saat pengolahan atau sampai kepada kalian. Kalau prebiotik adalah suatu bahan yang digunakan mikroorganisme inang, misalnya nih bakteri di kulit kita yang dapat memberikan manfaat kesehatan. Tentunya udah diuji nih baik secara in vivo maupun in vitro, so nggak perlu khawatir sobat. Mungkin sejak SMP kita sudah tahu kalau kulit merupakan pertahanan eksternal tubuh. Pada kulit ada banyak mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau fungi. Ada namanya mikroorganisme tetap yang merupakan mikroorganisme baik karena dia dapat melawan patogen, membantu pemrosesan protein kulit, memberi banyak manfaat, serta bebas lemak dan sebum yang artinya tidak akan menyebabkan kerugian pada kulit. Loh, kok baik? Bukannya bakteri itu yang nyebabin jerawat kan? Memang betul, pada bagian tertentu dari tubuh kita seperti wajah, punggung, dan dada, terdapat banyak kelenjar sebasea. Karena dia kelenjar, berarti mensekresi atau ngeluarin sesuatu kan. Nah, yang diskresi oleh kelenjar tersebut semacam minyak atau sebum. Padahal di kulit kita ada banyak mikroorganisme yang dapat mencerna jenis-jenis lemak yang dihasilkan kelenjar sebasea, yaitu Propionibacterium bacterium agnes dan jamur malassezia. Jadi kan kalau seperti itu jumlah Propionibacterium bacterium agnes dan jamur malassezia jadi tambah banyak kan. Kulit kita pada keadaan normal harusnya terjadi keseimbangan tuh antara bakteri S. epidermidis dan P. agnes agar kulit kita dapat terlindungi dari serangan berbahaya mikroorganisme lain. Kalau tidak seimbang, berarti akan menimbulkan masalah kan, seperti jerawat, kemerahan, dan peradangan. Terus gimana nih biar kulit kita normal kembali? Tentunya kita harus mengembalikan keseimbangan dari flora normal mikroorganisme kulit. Caranya bisa pakai produk probiotik dan prebiotik. Produk skincare prebiotik dapat bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroorganisme jahat atau patogen dan mendorong pertumbuhan bakteri yang baik untuk kulit. Salah satu prebiotik yang sudah diteliti adalah suatu polisakarida yaitu konjek glucomannan hydrolysate. Berdasarkan hasil penelitian, senyawa tersebut dapat memperbaiki kesehatan kulit pada wanita yang mengalami masalah jerawat. Kalau untuk yang probiotik, strateginya adalah dengan menggunakan bakteri strain tertentu seperti Lactobacillus acidophilus atau Lactobacillus casei yang berdasarkan uji laboratorium dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium agnes penyebab jerawat.
Selain itu, beberapa uji klinik menunjukkan bahwa penggunaan probiotik baik secara oral, maksudnya diminum, dan topikal atau dioleskan pada kulit, dapat mengatasi berbagai masalah peradangan atau inflamasi tertentu pada kulit. Sebenarnya, masalah kulit seperti jerawat dapat diatasi dengan penggunaan antibiotik. Tetapi, antibiotik dapat menyebabkan ketidakseimbangan flora normal kulit dan mungkin sering kita dengar kasus resistensi antibiotik, sehingga prebiotik dan probiotik lebih aman digunakan dan kemungkinan regulasinya lebih mudah dibandingkan dengan antibiotik yang harus menggunakan resep dokter. Keren kan? Emang udah ada produknya? Ada dong. Salah satunya produk pelembab dari Amerika yang memadukan prebiotik, probiotik, dan postbiotik yang menurut klaim mereka dapat membantu untuk menjaga keseimbangan mikrobioma kulit, melawan penuaan, dan menyehatkan kulit. Ada juga perusahaan yang menjadikan prebiotik sebagai bahan aktif pada berbagai varian moisturizer yang diklaim dapat mengatasi masalah jerawat dan aman pada kulit sensitif. Selain itu, mereka juga menggunakan prebiotik pada produk deodoran karena prebiotik dapat membantu mendukung bakteri baik dan mencegah pertumbuhan bakteri jahat penyebab bau. Gitu. Jadi bukan berarti keberadaan bakteri di kulit kita itu selalu buruk, friends. Tetapi jika keseimbangan dijaga, maka akan banyak manfaat untuk kesehatan kulit kita. Terus kok dari tadi nyebutin produk luar mulu? Emang nggak ada nih produk lokal? Cinta produk dalam negeri nih. Oke Sobat Glowing, jangan putus asa dulu. Memang belum banyak kita jumpai. Tapi jangan sedih, kita masih bisa berharap mungkin beberapa waktu ke depan kita sudah bisa pakai produk skincare prebiotik dan probiotik dari dalam negeri karena hal ini dapat menjadi peluang yang besar. Tentunya jika hal tersebut dipelajari secara mendalam dengan riset dan penelitian. Nah, untuk para ahli atau mahasiswa bidang farmasi, biologi, mikrobiologi, dan dermatologi dapat berperan dalam hal tersebut. Dulu aku pernah mendengar dari seorang ahli mikrobiologi perusahaan kosmetik di Indonesia menjelaskan bahwa mikroorganisme masih sebatas untuk diuji pada proses kontrol kualitas. Jadi belum digunakan pada produk skincare-nya secara langsung. Bentar deh, berarti produk prebiotik dan probiotik termasuk produk bioteknologi dong? Terus emang halal? Jangan khawatir friends, sekarang banyak kok produk prebiotik dan probiotik yang halal. Hal ini sudah diatur oleh MUI. Pada Fatwa MUI nomor 35 tahun 2013 menyebutkan bahwa rekayasa genetik pada mikroba boleh dilakukan dan produk hasil rekayasa genetik untuk kosmetika dihalalkan asal memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya ada 3. Pertama, bermanfaat dan kedua tidak membahayakan. Nah, tadi kan udah dijelasin kan kalau produk prebiotik dan probiotik diuji dahulu keamanannya, kestabilan genetika, dan ada guideline yang mengatur. Tentunya aman deh. Untuk manfaat pastinya ada kan, karena biasanya sebelum dipasarkan produk diuji dulu, baik secara in vivo dan in vitro. Syarat ketiga yang gak kalah penting adalah sumber genetika berasal dari yang halal. Dengan perkembangan dunia bioteknologi yang maju, hal tersebut bisa diatasi. Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 menyebutkan juga tentang produk mikrobial. Dijelaskan kalau produk mikrobial yang halal harus berasal dari media pertumbuhan yang halal. Sekarang ini banyak sekali dijumpai penemuan-penemuan media pertumbuhan bakteri yang halal. Misalnya pepton dari ikan gurisi yang terjamin halal. So, nggak usah khawatir lagi deh, karena sangat mungkin produk prebiotik dan probiotik menjadi bagian dari inovasi skincare halal. Dan bisa saja kedepannya produk prebiotik dan probiotik menggantikan peran bahan hewani pada kosmetik. Kita berharap akan ada inovasi dan perkembangan besar penggunaan prebiotik dan probiotik pada industri skincare, sehingga harapannya kita bisa menemukan produk lokal mengandung prebiotik dan probiotik yang sudah terjamin aman, teregistrasi, dan dapat memberikan manfaat untuk kesehatan kulit kita. Oke friends, itu tadi penjelasan tentang bakteri pada kulit. Udah nggak salah paham lagi kan? Hehe. Gimana? Menarik kan inovasi-inovasi produk menggunakan prebiotik dan probiotik? Menarik kan? Thank you Sobat Glowing yang sudah mendengarkan podcast Saturasi episode kali ini. Aku Asrof pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia. See you!